tepatnya jurusan Psikologi UIN Wali Songo. Perkenalkan, nama saya Eva Retna Mulyani, dan juga ada teman saya, ada Failatul Hasanah, dan juga ada Nur Indah Rizky Setiani. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai penelitian kita yang sudah kita buat, yaitu artikel berjudul Upaya Pencegahan Bunuh Diri pada Remaja dengan Self-Healing melalui lagu Tombo Ati. Seperti apa sih? Yuk kita simak. Selanjutnya kita beralih ke bagian abstrak. Artikel ini memberikan informasi mengenai upaya pencegahan bunuh diri pada remaja dengan menggunakan self-healing melalui metode lagu Tombo Ati. Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Berdasarkan sebuah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan terapi mendengarkan lagu yang dapat menurunkan stres, dan dengan pilihan lagu yang mempunyai lirik serta arti yang bermakna, maka akan memberikan sebuah pemaknaan yang meningkatkan kesehatan mental. Sehingga terdapat keterkaitan antara upaya bunuh diri yang terjadi karena self-healing rendah dan makna isi lagu Tombo Ati ini bisa meningkatkan self-healing pada diri remaja untuk meredakan tekanan masalah dalam hidup. Mengaplikasikan nilai-nilai lagu spiritual Tombo Ati, yang pertama, moco Quran sak maknane, yang memiliki arti membaca Al-Quran dan maknanya. Kedua, weteng siro kudu luwe, yang artinya berpuasa. Yang ketiga, sholat wengi lakonono, yang artinya sholat tengah malam. Dan yang keempat, zikir wengi engkang suwe atau zikir yang lama. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu wong kang soleh kumpulono, atau berkumpul dengan orang soleh. Selanjutnya yaitu bagian latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh bunuh diri yang sering terjadi pada remaja. Bunuh diri merupakan tindakan yang sangat personal, pribadi, dan rumit. Seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri menunjukkan bahwa dirinya mengalami kegagalan dalam mengelola dirinya sendiri. Keparahan tingkat bunuh diri bervariasi, mulai dari ide bunuh diri, ancaman bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan melakukan bunuh diri itu sendiri atau complete suicide. Ide bunuh diri yaitu pemikiran untuk membunuh dirinya sendiri, membuat rencana kapan, di mana, dan bagaimana bunuh diri akan dilakukan, dan pemikiran tentang efek bunuh dirinya terhadap orang lain. Ancaman bunuh diri merupakan ungkapan yang ditujukan kepada orang lain yang mengindikasikan keinginan untuk melakukan bunuh diri. Sedangkan percobaan bunuh diri atau parasuicide didefinisikan sebagai tindakan melukai diri sendiri dengan hasil yang tidak fatal, dengan tujuan untuk mencari perhatian dan keinginan untuk menjadikan bunuh diri sebagai penyebab kematian yang tercantum pada sertifikat kematian atas dirinya. World Health Organization atau WHO melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Angka orang yang kehilangan nyawa akibat bunuh diri bahkan lebih parah dibanding jumlah orang yang terbunuh dalam perang. Berdasarkan data WHO, angka bunuh diri di dunia hampir mencapai 800.000 jiwa setiap tahun. Bahkan, angka ini belum termasuk kasus yang tidak resmi tercatat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan bunuh diri yang terjadi pada remaja dengan self-healing melalui lagu Tombo Ati. Selanjutnya, beralih ke metode yang digunakan dalam penelitian ini. Artikel dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research, yaitu serangkaian langkah kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka. Berdasarkan pendapat Abdurrahman Soleh, penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dan informasi
dengan menempatkan fasilitas yang tersedia di kepustakaan, hasil penelitian, buku, majalah, maupun catatan sejarah. Sementara itu, objek penelitian dalam artikel ilmiah ini berkaitan tentang upaya bunuh diri pada remaja dengan self-healing melalui lagu Tombak Ati. Objek penelitian dalam artikel ini memaparkan hasil penelitian dan studi kepustakaan tentang pencegahan bunuh diri dengan self-healing melalui lagu Tombak Ati. Selain itu, beberapa jurnal penelitian lainnya juga menjadi rujukan peneliti untuk mengungkap objek penelitian dalam pembahasan ini. Tugas utama penelaah ilmiah adalah menemukan kebenaran ilmiah yang sifatnya objektif, dapat diverifikasi dan dikomunikasikan untuk memenuhi fungsinya, yaitu membuat deskripsi, menjelaskan, mengembangkan teori, membuat prediksi, serta melakukan kontrol. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan bunuh diri yang terjadi pada remaja dengan self-healing melalui lagu Tombak Ati. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan self-healing melalui Tombak Ati bisa mencegah remaja untuk melakukan bunuh diri. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu bunuh diri. Pengertian bunuh diri merupakan spektrum yang luas sehingga pembahasannya tidak dapat dilakukan dengan satu konsep tunggal saja. Jadi dalam bunuh diri ini pengertiannya itu terdapat beberapa para tokoh yang mengemukakan pandangannya mengenai pengertian bunuh diri. Di antaranya yaitu O'Connor dan Nock yang menyebutkan bahwa perilaku bunuh diri ini mengarah pada pikiran-pikiran serta perilaku yang berkaitan dengan keinginan individual untuk mengakhiri hidup mereka. Sementara itu, menurut pandangan lain yaitu menurut Crosby, Ortega mengatakan bahwa percobaan bunuh diri itu merupakan perilaku yang tidak fatal, diarahkan kepada diri sendiri dan berpotensi melukai diri sendiri diiringi keinginan untuk mati. Dan suatu percobaan bunuh diri bisa saja menghasilkan luka atau bisa tidak menghasilkan luka. Selanjutnya pandangan yang ketiga yaitu dari Silverman menyatakan bahwa percobaan bunuh diri adalah perbuatan yang timbul dari diri sendiri, suatu perilaku yang berpotensi melukai diri sendiri dengan hasil yang tidak fatal, serta terdapat bukti baik secara eksplisit ataupun implisit dari keinginan untuk mati. Dalam menggambarkan tingkat lukanya itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu tipe 1 untuk tanpa luka, dan percobaan bunuh diri yang tipe 2 itu yang untuk yang menimbulkan luka. Jadi bunuh diri adalah kegiatan yang atau perilaku yang tidak fatal, kan tetapi bunuh diri ini bisa menimbulkan luka atau tidak luka untuk dirinya sendiri. Jadi ide-ide bunuh diri ini semua pikiran, gambaran, keyakinan-keyakinan, suara-suara atau pemikiran-pemikiran tentang keinginannya mengakhiri hidup. Bahwa perilaku bunuh diri itu bukan hanya tindakan untuk mengakhiri hidup, namun juga termasuk pikiran dan percakapan tentang bunuh diri dan juga tindakan menyakiti diri sendiri dengan keinginan untuk mati. Menurut Links, dalam Valentina dan Helmy mengemukakan bahwa percobaan bunuh diri yang dilakukan sebelumnya
tingkat dan intensitas depresi, ketidakberdayaan, serta impulsivitas merupakan faktor meningkatnya ide-ide bunuh diri atau perilaku bunuh diri. Kemudian self-healing. Self-healing merupakan suatu mekanisme diri untuk menyembuhkan rasa sakit melalui diri sendiri. Self-healing dapat dikatakan sebagai metode penyembuhan penyakit selain dengan penggunaan obat, yaitu dengan menyembuhkan dan mengeluarkan perasaan serta emosi yang terpendam dalam tubuh. Self-healing dapat dicapai melalui mekanisme psikologis yang sengaja diterapkan, di mana hal tersebut dapat meningkatkan kondisi psikologis dan fisik seseorang. Penelitian Hawkes dalam Budiman dan Ardianti menyebutkan bahwa self-healing dapat dicapai melalui berbagai mekanisme seperti relaksasi, latihan pernapasan, latihan kebugaran, citra, dan meditasi. Dalam pelaksanaannya, praktek self-healing merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa sebenarnya tubuh manusia itu mampu memperbaiki dan menyembuhkan diri sendiri melalui cara-cara tertentu secara alamiah. Cara-caranya yang dimaksud itu seperti keberadaan energi tubuh dan cakra melalui metode berdasarkan ide keseimbangan. Cakra manusia bertanggung jawab serta mempengaruhi banyak aspek kesehatan manusia. Misalnya, kerja sistem endokrin pada yang terdapat menjadi sebuah penyakit yang mempengaruhi proses pikiran manusia. Jadi self-healing yaitu upaya untuk menyembuhkan diri sendiri melalui dirinya sendiri, yaitu bisa dengan cara relaksasi, latihan pernapasan, latihan kebugaran, dan meditasi. Self-healing itu metode penyembuhan yang menggunakan selain obat, yaitu secara alamiah, atau bisa dikatakan menyembuhkan diri sendiri melalui dirinya sendiri. Oke, kita masuk pada pembahasan. Nah, kali ini berdasarkan literatur yang sudah kami kaji, di sini menghasilkan bahwa remaja yang merupakan bagian dari masyarakat ini rentan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Disebabkannya yaitu faktor utamanya adalah ketidakstabilan emosi yang terjadi pada usia mereka ya. Nah, tentunya hal ini ketika dicermati ketidakstabilan emosi ini terjadi karena ada latar belakangnya, semisal faktor keluarga, faktor lingkungan, atau bahkan faktor masalah yang tidak terselesaikan. Nah, dalam pandangan Islam, faktor yang mengakibatkan seseorang ini memiliki dorongan untuk melakukan bunuh diri ini biasanya juga disebabkan karena kurangnya iman dan juga kurangnya ilmu-ilmu agama dan juga kurangnya kedekatan dengan Tuhan, sehingga tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik dan gelap mata, bisa dikatakan seperti itu. Dan dari terapi yang bisa dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya, pernah ada yang melakukan terapi menggunakan musik. Nah, selain itu ada juga terapi menggunakan syair-syair ataupun motivasi ataupun kata-kata yang berhubungan dengan motivasi. Nah, dari situlah maka ketika kami teliti dan kami kaji, ternyata terapi dengan lagu Tombo Ati ini bisa mengingatkan manusia untuk memiliki iman yang lebih kuat kepada Tuhannya, dan serta syair-syairnya ini mengandung nilai-nilai spiritual yang bisa meningkatkan kekuatan mental manusia ketika menghadapi masalah. Yaitu pertama, dalam syair ini kan dikatakan bahwa membaca Al-Quran itu dengan maknanya akan menjadikan jiwa kita menjadi tenang. Lalu
Apalagi sih yang tips-tips menjadikan jiwa itu lebih tenang, yaitu contohnya ada melakukan puasa, melakukan sholat tengah malam, melakukan zikir dan juga amalan, serta berkumpul dengan orang-orang solih. Nah, sesuai syair inilah yang dimiliki lagu Tombo Hati ini. Ketika tingkat keimanan seseorang sudah tinggi ataupun semakin tinggi, maka dirinya tidak akan mudah mengalami guncangan ketika permasalahan atau ketidakseimbangan emosional ataupun energi dalam hidupnya, dan pemikirannya serta keinginan ini untuk melakukan bunuh dirinya itu lebih rendah atau bisa terhindarkan. Tombo ati iku ana 5 perkara. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wangi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat wetengira ingkang luwih. Kaping 5 zikir wangi ingkang suwi. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Insya Allah Gusti Allah nyembatani. Oke, bagaimana teman-teman setelah mendengarkan syair-syair dari isi lirik Tombo Hati? Begitu menenangkan, bukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih upaya pencegahan bunuh diri ini dilakukan dengan self healing, yaitu dengan dari lirik-lirik lagu syair lagu Tombo Hati ini. Nah, di sini ada penjelasannya, karena kenapa seseorang ini bisa bunuh diri itu menandakan mereka mempunyai self healing yang rendah. Dan dari makna isi lagu Tombo Hati ini bisa meningkatkan self healing pada diri remaja untuk meredakan tekanan masalah dalam hidup mereka. Nah, mengaplikasikan lagu ini bisa dilalui dari nilai-nilai per syair liriknya ya, yaitu yang pertama moco Quran sak maknane. Nah, yang itu artinya membaca Al-Quran dan maknanya. Lalu yang kedua ada weteng siro kuduwe, yaitu dengan puasa. Atau yang ketiga itu bisa melakukan sholat wengi lakonono, yaitu artinya sholat tengah malam. Dan yang syair keempat ini melakukan zikir wengi ingkang suwi, yaitu zikir yang lama. Dan juga yang kelima ada wong kang soleh kumpulono, yaitu artinya berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, dari syair inilah ini mengaplikasikan dari lagu Tombo Hati ini untuk di kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan keimanan seseorang terhadap Tuhan. Ketika tingkat keimanan ini sudah semakin tinggi, maka dirinya tidak akan mengalami ataupun tidak akan mudah mengalami goncangan ketika permasalahan atau ketidakseimbangan energi dalam hidupnya ini mengalami kegoyahan. Serta dari lagu-lagu ini juga akan menekan adanya gangguan kecemasan, gangguan depresi, gelisah, dan juga gangguan-gangguan ketidaktenangan hati. Nah, justru dengan melakukan atau mengamalkan dari setiap liriknya akan menjadikan hati kita lebih tenang, dan juga mental kita akan menjadi lebih sehat untuk melakukan aktivitas keseharian
walaupun diterpa dengan masalah-masalah yang ada. Oke, yang terakhir bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah upaya pencegahan bunuh diri dengan self healing merupakan terdapat keterkaitan antara upaya bunuh diri yang terjadi karena self healing rendah dan makna isi lagu Tombo Ati dapat meningkatkan self healing pada diri remaja untuk meredakan tekanan masalah dalam kehidupannya. Mengaplikasikan nilai-nilai lagu spiritual Tombo Ati, yang pertama moco Quran sak maknane, yang kedua weteng siro kudu luwe, yang ketiga salat wengi lakonono, yang keempat zikir wengi engkang suwe, yang kelima wong kang soleh kumpulono. Dengan pengaplikasian lagu Tombo Ati dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan keimanan seseorang terhadap Tuhan. Ketika tingkat keimanan seseorang sudah semakin tinggi, maka dirinya tidak akan mudah mengalami goncangan ketika terjadi permasalahan atau ketidakseimbangan energi dalam kehidupannya, dan pemikiran serta keinginan untuk melakukan bunuh diri dapat terhindarkan. Oke teman-teman, di sini sudah penutupan, sudah berakhir presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak, dan juga semoga akan menjadi ataupun membawa berkah dan juga manfaat untuk kalian yang menyimak presentasi kami kali ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan ataupun kesalahan dalam perkataan kami, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.